Pela buat siomay yang lemak nian. Oi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat resep siomay yang recommended banget. Ini terdiri dari campuran udang, ayam, dan ikan. Tapi kali ini aku hanya pakai campuran udang dan ikan tenggiri yang sudah saya giling. Langsung aja kita buat sama-sama. Untuk resepnya nanti silakan cek di kolom deskripsi. Terlebih dahulu aku rendam dulu pare sama air garam. Aku biarkan dulu nanti dicuci bersih biar nggak terlalu pahit ya teman-teman. Nah ini kita sisihkan. Pertama aku giling pakai blender aja ya teman-teman udang. Karena kalau udang ini gampang banget halus jadi nggak pakai chopper. Jika kalian nggak punya blender atau chopper bisa kalian ulek pakai cobek aja ya teman-teman. Ini sangat mudah halus beda sama daging ataupun ayam ya. Ketika memblender udang, aku campurkan 4 butir putih telur. Ini sebagai pengenyal alami. Kemudian kita chopper atau kita blender sampai halus seperti ini. Tambahkan juga bawang goreng bombay dan bawang merah goreng. Nanti minyaknya disisihkan ya untuk dipakai di bumbu kacangnya. Kemudian masukkan juga gula, garam, merica. Boleh kasih penyedap sesuai selera. Ini kemudian kita blender lagi sampai halus. Setelah halus kita pindahkan ke baskom yang lebih besar. Ini akan kita uleni sebentar pakai tangan dan sekalian kita mencampurkan sagu atau tapioka. Kali ini aku pakai campuran tapioka dan sagu ya teman-teman. Mereknya bebas aja ya kalau untuk pembuatan siomay atau batagor ini. Oh iya teman-teman, ini bisa juga kalian isikan ke batagor. Kalau batagor itu nanti digoreng kembali. Bisa kalian isikan ke telur rebus atau ke kulit pangsit. Berbagai macam variasi yang nantinya akan kita goreng. Tapi kalau siomay ini ada ciri khasnya itu yang diisi sama pare ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya itu luar biasa. Pahit-pahit, gurih gitu. Kemudian aku aduk rata seperti ini. Aku ulenin ya seperti ini, dibejek-bejek ya teman-teman. Sampai betul-betul tercampur rata. Ini bisa kita cicipin ya nanti sedikit. Bagaimana rasanya bisa dikoreksi. Kalau ini adonannya harus asin ya. Masih seperti ini. Karena kalian belum ditambah tapioka atau sagu. Usahakan ikan atau udang tadi masih dalam keadaan dingin. Jadi adonan kita ini dingin gini akan membantu adonan kita ini jadi kenyal tanpa pengenyal sintetis atau STTP. Tapi bagi yang mau pengenyal boleh beli yang di TBK ya, food grade itu. Lalu aku tambahkan irisan bawang pre atau daun bawang yang agak banyak karena aku suka agak banyak. Bagi yang nggak suka boleh di skip ya teman-teman ini. Nah jangan lupa tadi tambahkan bawang merah goreng ya teman-teman. Itu kuncinya biar wangi. Boleh juga kalau kalian ganti dengan bawang putih goreng, selera aja. Aku kebetulan ini pakai bawang merah goreng ya teman-teman. Dan bawang bombay itu ciri khasnya. Adonan PMP aku, adonan batagor, adonan siomay aku itu menggunakan bawang bombay yang sudah digoreng. Kemudian aku masukkan tepung tapioka dan sagu. Ini aku campuran 2 macam tepung tadi. Ini kalau sudah masuk tapioka atau sagu pelan-pelan aja teman-teman. Nggak perlu sampai kalis. Cukup sampai tercampur rata. Tidak ada lagi bahan-bahan keringnya. Tepung-tepungnya itu sudah basah semua. Sampai di situ aja. Pokoknya kuncinya supaya nggak keras jangan diuleni sampai kalis. Cukup sampai tercampur rata saja. Tercampur rata nanti barulah kita isikan ke pare, ke tahu, ke kol. Ini cara mengisinya ya teman-teman sambil dipadatkan. Selanjutnya aku isikan juga ke tahu. Tahu yang udah digoreng, ini aku beli yang jadi ya teman-teman, yang udah dijual di penjual tahu yang sudah digoreng. Jadi lebih praktis, tinggal kita belah 2 menjadi bentuk segitiga. Setelah itu baru aku kukus sebentar kol ya, biar lebih lemes. Boleh kalian ganti sawi putih juga bisa. Ini aku pakai kol, kolnya dikukus sebentar sampai layu, baru diisikan sama siomay, adonan siomay kita. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai nanti barulah kita kukus bersama-sama. Jangan lupa ketika mengukus jangan overcook ya teman-teman. Kalau terlalu overcook hilang rasanya itu. Nggak gurih lagi. Setelah selesai semua diisi seperti ini, barulah kita panaskan kukusan. Panaskan sampai beruap. Jangan lupa dialasin daun pisang ya teman-teman biar nggak lengket.
Seperti ini aku kukusnya jangan oper. Sambil mengukus aku bikin bumbu kacangnya. Bumbu ya kacang yang gurih akan menentukan rasa siomay kita. Jadi bumbunya ini harus enak ya teman-teman. Sesuaikan dengan selera. Kalau aku sukanya itu pedas, ada sedikit manisnya, gurih. Kalau kalian nggak suka terlalu manis, skip aja gula merahnya. Jadi pakai cukup kecap manis. Teman-teman, aku kasih tahu rahasianya supaya bumbu kacang kita enak. Jadi minyak goreng bawang bombay tadi dan goreng bawang merah kita masukkan ke sini sedikit. Sampai nanti bumbu kacangnya itu terpisah dari minyak dan bumbunya. Itu tandanya sudah tanak, barulah kita berhenti memasaknya. Ini masak saja dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, sampai terpisah minyak dan bumbu kacang itu, sampai ada minyak-minyaknya. Ini akan awet sekali ya teman-teman. Nanti kalau terlalu kental tinggal diencerkan sama air. Jangan lupa dikoreksi rasa. Ini sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan tak lupa juga kalau aku ketika mau makannya nanti disajikan dengan jeruk cuy. Jadi ada asam-asam gurihnya gitu. Enak banget, kalian wajib coba ya. Bagi yang nggak suka jeruk di skip aja teman-teman. Nah, ini udah matang teman-teman siomaiku. Jadi siap untuk dihidangkan bersama keluarga tercinta. Gimana? Kalian tertarik untuk mencobanya? Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar postingan. Bagi yang belum subscribe, monggo di-subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar dapat resep-resep terbaru dari saya. Saatnya kita ucapkan, melah makan siomay lemak nian, oi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.